sujud. Mari kita rinci bagaimana posisi sujud yang tepat. Yang pertama adalah tuntutan umum, orang sujud itu harus dalam keadaan i'tidal. I'tidal tadi lurus. Jadi tidak membungkuk punggung, tidak pula rendah. Lurus. Yahsulul i'tidal fi sujudi bi tahqiqil umuri was sifatit taliyah. Baru dikatakan orang beri'tidal di dalam sujud itu kalau terwujud hal-hal yang berikut. Satu, ada muftirash dzira'ain, tidak menjadikan dua lengan bersentuhan atau terletak keseluruhannya di atas lantai. Itu pertama. Itu adalah kondisi pertama, posisi pertama supaya i'tidal, yaitu tidak menjadikan lengan tangan, ya, hasta kita ini, mulai dari siku sampai ke ujung jari, terletak semuanya di atas lantai, seolah-olah dia menjadi alas. Tidak. Itu pertama, jangan lakukan hal yang demikian. Artinya apa? Siku diangkat, yang terletak hanya kedua telapak tangan saja. Itu satu. Yang kedua, al-muba'adah bainal yadain wal jambain, yaitu menjarakkan antara tangan dengan dua rusuk. Jadi tidak merapat begini, tapi menjarakkan. Bahkan Nabi diriwayatkan sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Nah, nah kalau dia sendiri, tentu dia buka lebih lebar, ya silahkan. Tetapi kalau dia berjamaah, dia harus jaga linu. Artinya apa? Lembutkan, jangan terlalu mendesak ke orang. Ada sebagian yang begini sehingga orang sujud sebelah payah pula. Nah, tapi kalau dia solat sendiri, silakan. Dia buka lebar, tetapi kalau dia berjamaah, maka dia harus mempertimbangkan. Nah, itu tentu dia jarakkan sekedar yang mungkin untuk dia lakukan. Yang ketiga, apabila dia sujud, maka dia letakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua telinganya, bagaimana hadis Al-Barra. Atau kalau tidak demikian, yaitu sejajar dengan kedua bahunya. Jadi ada dua pilihan. Nah, sebagaimana hadis Abi Humaid, dia mukhayyar, boleh memilih dalam kondisi itu mana yang dia pilih. Nah, tapi tidak dalam tempat yang lain. Ikhtilafnya pada dua itu saja. Ada pula sebagian yang membawa telapak tangannya ke bawah perutnya. Tidak. Riwayat yang ada posisinya dua itu. Setentang telinga kah atau setentang bahu. Ada pula nambah buat tentang dado, barapean. Tidak. Kemudian berikutnya yang keempat, dia tegakkan kedua telapak kakinya dan jari jemari kakinya menghadap ke kiblat. Dan tadi sudah dipilihkan, dia tidak merapatkan kedua telapak kakinya, tapi cukup menjarangkan searah atau sejajar dengan kedua posisi lututnya di depan. Kemudian berikutnya yang kelima, raf'ul batan anil fakhidain. Dia jarakkan antara perutnya dengan kedua pahanya. Jadi jangan jadikan pahanya penopang perutnya. Nah, kemudian
dalam perkara ini ada fatwa di dalam mazhab Syafi'i yang memang dinukilkan dari Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dalam kitab bahwa untuk wanita maka Imam Syafi'i lebih menyenangi wanita itu merapatkan perutnya dengan pahanya karena itu astar, lebih menutup, lebih membuat aurat mereka terjaga. Tetapi kalau kita lihat dari dalil-dalil, Imam Syafi'i hanya berhujjah dengan dalil umum. Karena wanita disuruh untuk tasattur dalam segala hal, untuk menutup diri. Jangan terlalu vulgar terlihat oleh orang. Kan begitu? Nah, berdasarkan itulah makanya beliau katakan uhibbu. Saya senang kalau wanita tidak mengangkat pula perutnya, biar dia lekatkan perutnya ke pahanya. Tetapi kalau kita merujuk kepada dalil-dalil, sallu kama ra'aitumuni usalli, Nabi SAW tidak menunjukkan ada perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam hay'ah, dalam posisi sujud. Tidak ada perbedaan. Kalau seandainya ada perbedaan, tidak mungkin Nabi diam atau tidak memberikan penjelasan. Nah, karena itu perbedaan laki-laki dan wanita di dalam salat terfokus hanya kepada dua perkara saja. Yang pertama adalah perkara aurat dan yang kedua adalah perkara jahar suara. Lebih dari itu, wanita dan laki-laki sama. Dan itu yang kita pilih. Jadi, bagaimana dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dua orang wanita salat. Kemudian beliau mengingatkan agar wanita tersebut apabila sujud fadumma, nah, maka lekatkanlah antara perutmu dengan kedua pahamu. Riwayat tersebut dalam kajian para ulama hadis tidak sahih dan ada di antara perawinya yang matruk, ditinggalkan oleh ulama. Jadi dengan demikian, pendapat yang kuat dalam hay'ah, dalam posisi sujud, keadaan sujud antara laki-laki dengan wanita sama. Nah, kemudian berikutnya, kondisi yang keenam adalah wadu' asabi'il yadaini bittijahil qiblah, yaitu meletakkan jemari-jemari tangan itu mengarah ke kiblat. Begitu juga asabi'ir rijlaini, itu juga jari jemari kaki. Jadi ketika kita sujud, sisi jari jemari kaki kita tidak terhunjur ya ke belakang, tidak lepas, tetapi tertegak telapak kaki, jari jemarinya ditekuk dan mengarah ke kiblat. Sebagaimana juga jari jemari tangan. Nah, apabila 6 hal tersebut, 6 kondisi tadi dijaga oleh seseorang ketika sujudnya, maka berarti orang tersebut telah sujud sesuai dengan tuntunan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.